Jadi dok, ini Bang Ate ini nggak tahu nih. Nggak tahu lagi kenapa kayak nongkrong makan. Terus makannya tuh nggak tahu. Apa aja dimakan dia. Apa aja? Nah, campur-campur. Campur-campur dari gorengan, manis-manis, donat, Waduh, keripik. Kayak orang lagi stres kali Nah, ya. itu nggak tahu tuh. Ya. Apa kita langsung nyamperin aja kali ya? Kita cari Yuk, orangnya sekarang. yuk. Oke, kita cek dulu. Yang enak gini. Cemilan adalah hobiku. Waduh! Wah, Ini makan apa sih pagi-pagi begini? Aduh. ngemil ya. Ini bawa tamu gimana coba? Aduh dokter Diana, apa kabar dokter Andri? Duduk, makan bareng. Udah habis Siapin. berapa? Udah habis berapa banyak? Udah banyak, ini udah piring ke-17 kalau nggak salah. Ini yang paling enak nih. Ini dong. Beda dong. Seger ya? Udah. Biasa ini. Nah, Duh. dokter Andri, dokter Diana, ini loh yang diomongin tadi nih, Bang Ate ini makannya, aduh, bingung. Ngomong apa ke dokter, malu gua. Ya, abang kan terakhir-terakhir ini down terus, stres gitu, Oh, terus iya. banyak makan. Ini nih. dok, banyak makan nih, bawaan stres nih, mikirin. Nih umur udah 30, kepala 3 dok saya dok. Saya nyundul bola aja hat-trick. Kepala 3. Kepala 3. Disuruh nikah mulu sama orang tua, ini makanya buka usaha nih. Udah tuh nggak laku-laku juga. Oh, alah, Iya. itu bikin kamu stres? Iya, ini usaha saya namanya makanin aja, ya udah saya makanin aja. Ya, bukan buat abang, harusnya kan buat Ya konsumen. gimana udah promo-promo kagak ada yang kesini ya. Ya, abang Ini nih. banyak banget ya rupa makanannya ya. Iya banyak nih dok, Ada nih yang ayam. gurih, ada yang manis. Betul, ya. lengkap tuh. Ini Ada manis banget nih keripik. dok, ada lesung pipinya soalnya. Ayo, Manis. sampai ke hati ya manisnya. Sampai ke hati. Nah, ini mumpung ada dokter Andri, Oh, dokter Diana nih, ke Yes. dokter Andri dulu deh, dok. Ini kan sebenarnya Ate tadi Ya. bilang stres. Ya. Ada hubungannya nggak sih sama dia sering makan tuh gimana tuh dok? Jadi kalau misalnya orang stres itu ya rata-rata biasanya jadi lebih tinggi tuh ada namanya hormon kortisolnya. Karena mungkin nggak cuman kayaknya tadi dia bilang disuruh kawin ini mungkin dari sejak Lebaran kali ya kemarin gitu ya waktu ketemuan disuruh kawin terus akhirnya jadinya stresnya sampai sekarang. Nah kalau stres lama dia biasanya tuh kortisolnya naik tuh hormon stresnya. Nah dan tubuh tuh merasa bahwa kayaknya tuh Ate jadi butuh makanan. Oh. Ya butuh makanan, butuh gula, butuh makanan-makanan yang punya kalori tinggi yang kayak gini. Jadi akhirnya tuh otak bilang, yuk makan lagi. Padahal mungkin Ate nggak butuh. Kelihatannya udah sehat, segar Mungkin begini. karena nama saya Ate kali ya. Apa tuh? Eat. Oh, iya. Bisa. Tapi emang itu bisa dibilang stress eating dok? Atau gimana tuh? Ya sekarang sih istilahnya memang ada yang demikian. Ya. Jadi ada apa namanya stress related gitu. Jadi ada kondisi perilaku kita karena biasanya tuh kalau masalah kesehatan jiwa itu kan berhubungan sama perilaku, pikiran sama perasaan. Nah, salah satunya adalah perilaku makan. Jadi ketika kita itu stres, kita ada kecenderungan tubuh kita tuh bilang, oh ada kebutuhan energi nih. Padahal belum tentu. Kitanya sih kan duduk-duduk aja kan stres itu nggak beraktivitas gitu Bener. kan. Tapi kemudian kita makan. Nah, terutama tuh makanan-makanan yang tadi saya bilang makanan manis, makanan yang Gurih, gurih, garamnya tinggi nih, seperti ini kan, garamnya tinggi, sama yang berminyak. kan gorengan. Jadi Gorengan. artinya kalorinya tinggi, karena itu membuat nyaman. Mungkin buat Ate tuh sementara, aduh kok kayaknya lebih tenang ya, lebih relieving stresnya dia gitu. Padahal sebenarnya enggak. Nah, dokter Diana. Ya. Aduh, sampai bingung deh ini. Aduh, Banyak banget ini yes, makanannya yes, nih. yes, Kalau yes. dulu-dulu mah di episode-episode lalu mah ini kayaknya musuhnya dokter Diana ini nih ya. Makanan-makanan kayak gini. Ini bisa dilihat nih. Iya. Gimana nih kalau misalnya buat Ate, mungkin nggak cuma buat Ate doang, buat orang-orang di luar sana kan kayaknya agak berbahaya nih. Iya. Nah, lanjutkan dokter Diana. Yes. Nah, justru tadi orang-orang yang sedang stress eating atau bahkan emotional eating gitu ya, nyarinya something yang kuat. Either kuat manisnya atau kuat di asin. Rasanya yang too salty atau Yeah. too sugary. Plus lemak-lemak. Biasanya dengan seperti itu mereka mendapatkan ya kepuasan tadi ya dok ya. Iya. Mendapatkan Iya. oke, aku puas, mendapatkan fulfillness gitu. Walaupun sebenarnya tubuhnya nggak butuh. Sebenarnya kita harus bedain dulu ya, bener ini kita lapar atau memang emotional eating atau stress eating. Iya. Ini ada bedanya. Itu gimana Ada tuh? bedanya. Itu sebatas apa tuh dok? Pola Iya. makan kita disebut stress eating tuh. Oke, kita bahas dulu ya yang misalnya kita benar-benar physiological hunger atau memang kita lapar beneran nih, lapar beneran apa lapar karena stres nggak laku tadi. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini sekarang sebenarnya laparnya rasanya muncul perlahan-lahan. Oh, lapar kerucuk-kerucuk dulu, baru kita pengen makan atau tiba-tiba
suddenly kepengen sesuatu, suddenly pengen es krim, suddenly pengen keripik. Nah, yang sudden itu biasanya yang emotional eating. Terus yang berikutnya, dengan kamu sudah makan, ya, itu ada merasa cukup nggak? Kalau kita makan beneran ya, maksudnya makan nasi dengan lauk pauk lah, bukan yang seperti ini. Kita ada fase di mana kita makan, oke, cukup, merasa tercukupi. Dan ada reaksi dari tubuh, oh, udah cukup, berhenti. Sedangkan kalau yang emotional eating atau itu nggak ada. Nggak ada berhentinya. Terus masuk terus. Ya, sampai akhirnya chipsnya mungkin tiga kantong habis, donat habis lusin ya tadi ya, atau setengah lusin. Udah banyak nih tadi. Dan nggak berhenti teh. Pahanya ada hotpennya tadinya. Tapi saya buang dulu sayang. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh beneran nih, aku beneran lapar, gitu kan? Tapi dengan lapar, ya kita penuhi jadwal makan yang bener, hilang tuh. Tapi kalau stress eating, mau kamu makan terus ya karena bukan karena penuh butuhnya, kan butuhnya di sini. Ya kan selama masalah dari sininya belum hilang, masih nyari terus. Iya. Kalau terus-terusan ya pasti nextnya akan bahaya juga ya dok ya. Ini risiko penyakit akan banyak banget nih. Bener banget. Ya obesitas yang pertama. Waduh, ya kan? jangan Udah sampai. paling lihat deh ukur lingkar. Ya celana makin sempit udah kelihatan. Ya kan terus apa lagi? Hipertensi jelas. Hipertensi. Ya risiko darah tinggi. Bener banget. Ya apalagi udah pasti kalau gula-gula hubungan sama diabetes. Udah tiga utama tuh. Kolesterol udah satu set. Agak ini ya. Hati-hati, Bang, belum hati kawin. banget, Teh. Iya. Nah, Gara-gara jangan makan sampai. hati jadi makan banyak. Abang nih bisa aja nih. Nah, kita tahan dulu nih. Nah, kenapa? Perbincangannya masih seru banget nih. Apalagi nanti ada penjelasan lebih jauh lagi soal stress eating ini. Buat pemirsa Ayo Sehat di rumah, jangan beranjak dulu. Tetap di Ayo Sehat. Oke, balik lagi di program Ayo Sehat masih bersama dengan Dr. Andri, Dr. Diana, dan juga yang punya kafe di sini Asik. adalah Mas Ate. Kafe saya. Iya, dong, sama-sama. Pengunjung pertama, kedua, dan ketiga. Iya, Yang udah pertama, udah kedua, nggak ada dan lagi tiga. kayaknya. Oke, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya. Dr. Andri mungkin. Iya. Pertama, sebenarnya bagaimana sih kita tahu kalau misalnya tuh kita sedang stres, Dok? Nah, Iya. Sebenarnya tiap orang kan tadi sudah dibilang kita tuh bisa stres seperti Ate bilang tadi ya. Jadi artinya kalau kita bicara stres itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Nggak mungkin orang tuh nggak stres. Tapi kalau stresnya berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, biasanya tuh orang udah mulai berasa tuh. Rasanya tuh rasanya kayak ada perasaan cemas. Kayak ada sesuatu yang kayaknya terburu-buru tapi nggak jelas tuh dari mana. Atau biasanya perasaan seperti tertekan. Kayaknya udah kayak pengen keluar aja dari lingkungannya dia gitu. Jadi bisa beda tuh. Orang kalau stres tuh bisa nggak mau makan, bisa jadi banyak makan. Nah kalau udah sampai itu mengganggu kehidupan Ate sendiri sampai nggak mau ngapa-ngapain, nah itu bisa jadi mengalami masalah gangguan kejiwaan. Jadi jangan sampai tuh stres, kemudian masalah ke penyesuaiannya kurang, adaptasinya kurang, larinya ke gangguan kejiwaan gitu Nah, nanti. Dok, tadi kan katanya ada level-levelnya tuh. Iya. Ada ringan, sedang, berat. Nah, itu cara memanage-nya ketika kita stress eating tuh gimana? Sebenarnya berkaitan dengan emotional eating atau stres yang berkaitan dengan makanan gitu ya. Sebenarnya yang paling penting adalah tadi selalu punya pola makan yang teratur gitu, yang baik gitu. Jadi artinya kita tuh sebaiknya makan di saat-saat kita memang waktu makan, ya pagi, siang dan malam kalau memang itu. Di luar daripada itu ya jangan terlalu banyak kalorinya yang masuk gitu. Karena kadang-kadang tuh kita mungkin orang kan suka bilang tuh, saya nggak banyak makan kok gemuk. Ternyata yang dia mana, tapi sering. Dan kalorinya tuh nggak dihitung. Nanti tanya deh sama dokter Diana bahwa satu makanan yang seperti ini tuh kalorinya tuh bisa setara dengan suatu makanan biasa yang kita makan sehari-hari gitu. Jadi kadang-kadang pemilihan makanan juga jadi penting. Tapi yang paling penting sih selalu ya, kalau ada yang nanya gimana sih stres itu, kembali aja ke pola hidup sehat kita. Tidur yang baik ya, jangan terlalu begadang karena kalau begadang makin makannya biasanya makin banyak. Terus kemudian olahraga supaya ada aktivitas, ada pembakarannya. Bener. Dan pola pikir. Releasing hormon juga ya dok, kalau kita olahraga ya Iya dok, kan endorfin ya, terus sama Endorfin. pola pikirnya. Ya tentunya pola pikir ya berhadapan dengan situasi saat ini ya jangan terlalu banyak informasi yang nggak bener lah yang dimasukin ke otak. Harus Jadi disaring yang juga. bener-bener aja gitu. Bener Oh, banget. Gitu bang. Harus nikah ini kayaknya, Dok. Iya. Siapa yang pengen ya? Coba bentar ditelepon dulu. Calonnya ada nggak nih? Aduh. Nah dok, sebenarnya seberapa berpengaruhkah? Ini kan ya saya nggak ngerti ini. Kok bisa banyak banget ini macam-macam makanannya Mas Ate ini. Seberapa berpengaruh kalau misalnya macam-macam makanan ini masuk ke dalam tubuh kita dan
kita tidak menghitung kalori yang masuk. Oke, kita ngomong langsung contoh aja ya. Kalau teori-teori pasti pusing nih, apalagi Ate yang lagi mikirin jodoh pusing. Oke, aku ambil deh. Misalnya kita makan, nggak apa-apa ya? Ambil makan ya? Nggak apa-apa. Gitu deh. Nih. Biasanya kita makan chips nih. Waduh. Ya, ini paling minimal loh. Nih, saya ambil deh. Kira-kira Ya, segini 100 lah. 100 gram ya, kira-kira lah. Oke, 100 Hitungan gram kasar lah. 100 gram. Bawa 100 gram keripik chips ini bukan kasava ya, kasava chips ya, keripik singkong ini. Ini bisa 400-500 kalori. Itu setara dengan apa itu? Itu kalau kamu makan udah jadi nasi, udah jadi nasi sekitar 4-5 sendok makan, udah pakai ayam panggang 1 porsi, udah pakai sayur 1 mangkok. Kenyang banget tuh. Yes. Setara dengan ini. Setara dengan ini. Padahal kamu makan ini pasti nggak berasa. Nggak berasa. Iya, nggak berasa. Karena mikirnya, Betul. ini kan enteng banget Iya, dong. Ini mah saya nggak ada setuju. kalorinya deh. Ternyata makanya saya bilang tadi bisa habis langsung 3-4 potato Bungkus. Iya, pancake iya, kecil kecil dok ya habis loh ternyata kalorinya gede. Ya udah kita nggak berasa dan kita nggak menganggap ini sebagai makan. Kayak tadi dokternya bilang, "Dok, saya makannya dikit kok." Yes. Cemilannya ini nggak dihitung, Iya. minuman manisnya nggak dihitung, makanan dan ini nyemil, nggak dihitung. Padahal justru yang besar itu dari sini. Nah kalau ditanya seberapa besar efeknya, ya besar sekali. Tadi hubungannya dengan obesitas. Ya kan obesitas kadang nih bareng juga stress eating, emotional eating sama dengan orang ada masalah body dysmorphic disorder. Dimana pada saat dia udah mulai obes, dia nggak suka tuh dengan tampilan di cerminnya. Iya. Ya kan akhirnya dia melakukan malah jadi pola makan yang salah. Ada ya mungkin teman-teman tahu yang malah memuntahkan makanannya. Oh, iya, itu ada tuh dia. Namanya apa ya? Namanya bulimia. Bulimia. Iya. Atau ada yang memang nggak mau makan sama sekali, anoreksia. Aduh. Jadi gangguan makan itu kayak kalau saya bilang kayak lingkaran ya dok ya. Di satu sisi saking obesitas juga, nanti dia mulai nggak suka dengan bentuk badannya, mulai gangguan-gangguan yang lain. Gangguannya. Nah itu semuanya gangguan makan. Mumpung udah ketahuan nih, Ya. agak mungkin masuknya ke stress eating. Mungkin kira-kira ada terapi nggak sih? Atau mungkin olah fisik seperti apa yang bisa dilakukan oleh Mas Fatih Andika ini? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang pengobatan atau terapi, nggak selalu dengan obat gitu ya, tapi juga dengan bagaimana perubahan perilaku. Ya, jadi ada namanya kan terapi kognitif, ada juga namanya terapi perilaku gitu. Nah, untuk kasus-kasus makan sebenarnya memang biasanya terkait dengan restriksi kalorinya juga ada sesuatu yang berkaitan. Makanya kadang-kadang kita bekerja sama nih dengan dokter gizi ya, seperti dokter Diana, di mana orang tuh sering kali salah gitu ya, mengartikan bahwa yang penting harus nggak makan sama sekali. Itu juga nggak benar. Salah. Nggak, karena kalau nanti nggak makan sama sekali, malah akhirnya dia rebound gitu, jadi makin tambah nggak benar gitu metabolismenya. Maka daripada itu biasanya kita ada terapi perilaku, tapi pada beberapa keadaan khusus seperti tadi yang dokter Diana katakan, misalnya ada bulimia atau ada anoreksia di mana tadinya makan mulu, kemudian jadi stop, dia muntah-muntahin gitu untuk menjaga badannya lebih tetap kurus atau tetap sesuai. Nah itu berbeda, itu harus ada pengobatan dengan obat juga biasanya. Jadi harus berkonsultasi lah dengan Konsultasi dokter jiwa intinya ya. itu. Bener banget. Nanti saya konsultasi lah sama dokter Andri lah. Boleh lah, abis ini langsung Sama aja curhat-curhat. dibawa aja, nggak apa-apa. Kalau dibawa aja. diikat aja. Jangan. Nggak gitu. Ini masih bagus kok. Masih bagus ya. Masih sadar dia. Masih Masih sadar. dokter jiwa. Bener. Nah dok, dokter Diana ada tips nggak nih buat Ate nih? Banyak tipsnya pasti. Mau bikinin tipsnya? Langsung kita Langsung ke praktekin. kafe makanin aja Ate ya. Oke pemirsa, setelah ini bakalan ada tips-tips menu makanan sehat setelah jeda berikut ini. Cakep. Balik lagi di program Ayo Sehat dan sekarang saya akan lempar langsung ke chef yang akan bertugas di segmen ini. Der! Hihihi, dengar. Ya dokter, menyambung tadi kata Ate, ada tips nggak sih buat mengatur pola makan ketika lagi stress eating? Ada banget. Apa tuh, Dok? Prinsipnya tetap dengan pola makan gizi seimbang. Jadwal makanmu harus rapi dulu teh. Oke. Ya, pastikan jadwal makan rapi dan tidak skip jadwal makan. Begitu skip jadwal makan, malah keinginan untuk makan yang lain lebih banyak. Dan pastikan pasti komposisi makanan kita dengan tinggi serat. Kenapa tuh serat? Serat kan bikin full ya, kenyang. Benar. Sehingga oke lapar lagi nantilah gitu. Nah serat bisa dari mana? Bisa dari buah-buahan nih.
Nih macam-macam berbagai jenis buah-buahan. Bisa langsung dimakan nih, Dok. Oh jangan dong, nanti rompal giginya. Ya, berbagai jenis buah-buahan. Terus kemudian serat itu bisa kita dapatkan dari sebenarnya biji-bijian, kacang-kacangan, gandum boleh tuh kita tambahin. Ya, jadi whole grains atau kacang-kacangan, biji-bijian bisa membuat lebih tenang juga. Terus kemudian apalagi dengan pola makan yang bagus, ya komposisi makanan teratur, ya lengkap juga dengan protein. Sebenarnya protein itu lengkap. Ya, protein kamu mau dari mana? Mau dari ayam, ikan, daging, telur. Itu sebenarnya juga bikin satiety atau kekenyangan kita lebih. Ya, dan di protein itu juga banyak asam amino yang bisa membantu untuk proses neurotransmitter di otak ya, Dok ya. Nah, protein kita bisa dapat juga dari nih yogurt. Nah, saya punya yogurt, punya buah-buahan, nanti kita bikin smoothies. Nah, itu tuh, mantap. Tapi sebelum itu saya mau bikin satu dulu. Apa tuh, Dok? Untuk teman-teman yang suka ngopi. Nah, ini sebenarnya bisa jadi satu penawar, penawar untuk pada saat kita lagi stres. Ya, kopi itu mengandung kafein sebenarnya. Bagus banget untuk tadi sebenarnya soothing juga, ya, bikin menenangkan juga. Ada efek dari antioksidannya juga. Kita bikin kopi yuk, langsung yuk. Kopi. Nah, jadi gimana tuh, Dok? Ini ngapain nih, Dok? Ini kan kalau misalnya kita ke kafe-kafe kan ada yang mesinnya tuh ya, mesin buat bikin milk frother. Tapi kan kalau kita nggak setiap kali nggak bisa ke kafe ya bikin sendiri. Iya, bisa nih. Nah, cuman pakai milk frother gini, ya cuman kita aduk aja, nanti pelan-pelan naik-naik dikit. Tergantung ya sukanya dingin apa enggak. Kalau memang mau yang agak panas ya susunya diangetin dulu. Oh, gitu. Ya, nah susu ini kan protein, sumber protein salah satu dan mengandung kalsium serta magnesium yang tinggi. Jadi sebenarnya untuk vitamin mineralnya bagus banget untuk orang-orang yang lagi ngatur stresnya tadi tuh. Bener banget. Iya. Nih, itu kan bikin es coffee. Iya, mana Ice gelas coffee, yang kece? Mana gelas yang kece? Iya. Tara. Luar biasa. Thank you. Selang berapa lama tuh Bang sini, Bang? 17 menit tadi. Oke. Nah, masukin es batunya dulu. Pengennya dingin, ya kan? Iya, Pengennya dingin ya. pengennya Es batu dingin. dulu biar Boleh kayak banget nih buat kafe pemirsa di rumah kafe. ya, langsung dicatat nih. Nah, ini biar juga Ini aman, spesial. kalorinya nggak terlalu banyak. Memang kalau saya sendiri nggak pakai gula. Jadi bener minum kopinya ya wes benar-benar dari kopi brew udah seduh dulu dan tambahin susu. Nah, jadi manisnya dari susunya. manisnya sambil kita ngaca deh. Oh, iya, kalau manis. Manis dong, Teh. Kalau enggak? Manis dong, Teh. Nah, mungkin nggak terlalu banyak. Segini aja Separuh ya. cukup. Oke. Siapa Baru sih yang tinggal- kenal sama Ate? Baru Bisa tinggal aja. kita tambahin Bisa sih Set, butter masukin. susunya. Nah, Nah. Enak coba banget. tuh. Tara. Nah, ini es kopi atau cappuccino deh kita bisa bilang ya. Bisa. Yang bikin seger. itu dia. Mau langsung diminum? Coba dulu, Bang. Boleh langsung minum. Coba dulu. Dibuatin, masa nggak diminum? Mana Bang, pakai gua? Harus diaduk nggak? Harus diaduk nggak? Bebas. Nah, Bebas. Nggak usah. Saya percaya sama dokter. Nah, minum sambil ngeliat saya. Manis Iya, rasanya manis ini. banget sih. Nggak usah minum ini mah, udah lega. Ais. Iya. Oke, sambil Ate minum tuh. Ya, enak Mantap, ya. mantap. Ini Dapet- jadi menu saya nih. Yes, dapat Oke. satu sisi menu sehatnya dapat, ya kalorinya juga terkontrol, dapat kafein serta protein untuk ngebantu kita punya stres tadi. Oke, next aku mau bikin satu lagi. Kalau tadi kan menu kopi. Oke. Nah, biasanya kan ada menu non Taruh kopi. di sini. Nah, Oke. non kopi ini saya sudah punya buah-buahan. Ya, ini iya. udah ada. Pokoknya warna-warni deh. Prinsipnya buah-buahan pun kita warna-warni biar antioksidan juga banyak. Iya, benar sekali. Ini ada buah naga. Kece. Buah naga tuh. Ya, Naga buah bonar naga. bukan? Bukan. Jangan dong. Naga Beda. apa? Jangan, jangan. Naga kencana. Iya, naga ganda. Nah, buah naga juga flavonoidnya tinggi ya. Si vitamin C-nya juga tinggi. Nah, saya mau ambil. Nih, pinjam ya. Boleh, boleh. Boleh. Mudah-mudahan. Semua udah Ini baru disiapin. nyicil ya? Lagi, Kang, lagi tes. Udah lunas belum? Hah? Udah lunas belum? Belum. Jangan-jangan belum lunas ini dia beli. Oke, Hati-hati, ini saya hati-hati. punya Nanas. nanas. Cepotong dulu kayaknya ya. Oke, kegedean Ini gede kayak nanasnya nih. banget. Buah naganya 2 deh ya. Dua ya, dua Dua ya. lah. Nah, sama pisang. Pisang ini sebenarnya sumber potasium dan B6 yang bagus banget. Ya, biasanya untuk mood stabilizer loh. Iya. Nah, ini kan baru buah-buahnya nih, sama syaratnya. Saya Ini tambahin pentingnya, lagi-lagi yogurt. ada yogurt. Yogurt. Nah, manfaat yogurt di sini sebenarnya probiotik sendiri ya. Probiotik kan akan luar probiotik biasa. tahu nggak sih sebenarnya Apa Apa tuh, Dok? Aku tes loh probiotik. Apa? Hah? Probiotik itu kan bakteri. Oh. Ya, dia bakteri yang sehat, baik untuk saluran cerna. Nah, jika saluran cerna kita sehat ya, itu kan ada loh sebenarnya sinyal dari otak dan ke usus ya, Dok Iya. ya. Ada namanya lucu deh, ada yang namanya apa istilahnya? Gut brain axis. Jadi itu memang Yes. seringkali terjadi karena
mikrobiota atau suatu hal yang kalau kita bilang tuh kuman baik di dalam tubuh kita tuh itu menentukan mood kita. Makanya tadi dikatakan betul ada brain gut axis. Jadi kalau lambungnya sehat, otaknya juga sehat. Gitu. Nggak nyangka ya, Bener ternyata ya. begitu. Pantes Nah kalau ini orang ini ya, lagi lapar itu kadang suka nyebelin. dia. Mau tambah ini nggak? alat. Oke, terus lagi-lagi tadi dia udah dapat probiotik, ya bagus tadi untuk gut mikrobiota saluran cerna kita, terus protein lagi dong. Tambah lagi susu lagi. Nah, jadi kalau Penting banget susu ini. saya sebenarnya airnya adalah susu. Atau kita bisa pakai air kelapa, boleh. Air kelapa bisa juga tuh. natrium, ya kan? Kemudian potasium, Cakep, bagus. cakep. Tambahin es batu deh dikit ya. Tambah es batu Tambah es boleh. batu. Monggo Wah, silakan. terima kasih. Dokter silakan. Waduh. Pasti yang ketiga buat saya dong nih. Ya saya dong. Kita coba dulu ya. Coba dulu nih. Boleh. Terima kasih dokter. Coba, gimana El? Gimana? Tos dulu dong, tos Foto dulu. dulu. Cheers dulu ya. Cheers. Saya kayak lagi di Bali. Waduh, gaya. Lagi di Iya. Bali. Amin syuting di Bali. Mantap, mantap. Ini Nah, Ini. ini langsung balikin moodmu. langsung balikin mood Iya. banget. Yang tadinya makan yang manis-manis nih, donat segala macam, udah mending jatuhnya ke sini. Bener ya, mood gue langsung membaik tuh. Nah. Segera kepikiran Langsung tuh, seger ya? dikata. Dan gampang loh Dan dibikin di gampang. rumah. Nah, pemirsa, seperti itu tips yang diberikan oleh Dr. Diana dan juga Chef Ate. Ya, ini ada dua nih, ada kopi sama ada jus bisa langsung dipraktekkan di rumah. Tapi sayang sekali, usai sudah pertemuan kita 30 menitnya udah habis nih di Ayo Sehat nih bareng dengan Dr. Andri, Dr. Diana juga hari ini. Jangan lupa saksikan terus Ayo Sehat dengan sejumlah informasi mengenai kesehatan dan juga inspirasi kesehatan tentunya. Benar banget pemirsa. Catat ya, setiap hari Jumat pukul 10.30 hanya di Kompas TV. Betul sekali. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan bisa langsung mention di Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.